Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. W.S. Kusuma atau akrab disapa Pak Kusuma merupakan pensiunan dari TNI Angkatan Laut dan juga seorang veteran pembela Timur Timur pada tahun 1975 hingga 1977. Pak Kusuma merupakan veteran pembela yang bergabung saat usia sudah memasuki kepala 5. Kepeduliannya terhadap masa depan bangsa Indonesia membuat ia tidak memandang usia saat mengabdikan diri menjadi veteran pembela. Pak Kusuma yang saat ini berusia 76 tahun pun bercerita tentang bagaimana lika-liku hidupnya selama membela bangsa Indonesia. Merelakan masa tua hingga kehilangan teman baik pun telah ia lalui. Saat ini, beliau telah resmi menjadi veteran Republik Indonesia dan menjabat sebagai wakil ketua veteran. Ia pun menjadi bagian dari fasilitas Angkatan Darat yang terletak di kawasan Kota Medan. Veteran pembela itu termasuk yang mengikuti perjuangan merebut pemerintahan luar negeri. Contohnya Trikora, veteran Trikora, itu pembebasan Irian Barat. Ada, lanjut untuk yang kedua kalinya, veteran Dwikora. Veteran Dwikora itu merebut zamannya Malaysia dengan Indonesia. Itu Dwikora. Kalau Irian Barat tadi Trikora ya. Pertama Trikora itu 62, terus Dwikora itu sekitar 64. Terus Timur-Timur, Seroja, veteran Seroja. Itu veteran pembela semua. Pejuang 45 sudah nggak pernah absen lagi di sini kan. Sekitar kurang lebih tinggal 10 orang tapi nggak pernah absen di sini. Udah dirumahkan semua. Nah, itu. Jadi itu dia dari 7 saat perjuangan saya dari 75 sampai 77 saya. Cuman yang diakui di Timur-Timur veterannya itu bukan 75-77-nya, 75 sampai pertengahan 76 yang diakui veteran. Di bawah itu nggak diakui veteran karena udah bergabung dengan Timur-Timur dengan Indonesia pada waktu itu kan. Setelah itu ada pemilihan lagi, balik lagi mereka berdiri sendiri jadi Timur Leste. Nah, sekarang sampai sekarang. Sekitar 50-an lah ya. Nah, sekarang 76 kan. Nah, sekitar 50 tahun. Nah, itulah saya di sana. Kalau soal perjuangannya yang meninggal contohnya. Yang meninggal ya digorok kepalanya pun ada. Nggak pulang ini kepalanya. Dibawa mereka. Nah, itu. Banyak pada waktu itu yang sekaligus satu malam itu bersama yang digorok tadi. Cuman saya nggak akan sebutkan namanya. Barangkali bisa saya ngomong karena rekan-rekan saya semua ya. Ada 8 orang. Yaitu untuk menjelaskan itu. Sampai sekarang saya kalau ingat, ya seperti ini. Saya berjuang pada waktu itu. Makanya kalau saya ngasih sambutan tempat rekan-rekan kita yang meninggal, saya nggak bisa pasti menitikan air mata
Karena ya itu tadi masalah perjuangan yang lalu, ingat, apalagi sampai ini menggal kepalanya kan, dibawa mereka. Itu yang paling sedih. Dan rekan-rekan saya ini pun terlalu berani. Nah itu terlalu berani dia, terlalu berani. Udah kita pada waktu itu kita terjepit lah ya. Di atas itu sudah orang itu semua, kita udah ngumpul di bawah di posko ya, pada waktu itu pos komando. Ya itu kayak si Raid yang saya bilang tadi, dia anak Medan itu kan, si Raid Batak terlalu berani. Kita udah terkepung tadi saya bilang, dia permohonan itu, komandan, permohonan saya meninjau depan, PD katanya, PD itu peninjau depan, naik saya ke atas katanya. Saya tidak perintahkan kamu, kalau kamu berani silakan. Orang itu masih di atas semua itu, kita udah terkepung ini. Berani komandan katanya, silakan kalau berani. Begitu naik door masih minta tolong dia. Oh si Raid pasti. Door kedua kali udah nggak ada suara lagi. Betul, udah tergeletak di situ. Terus sekarang di makam pahlawan sini. Karena masih lajang-lajang dibawa orang tuanya kan, orang Medan. Itulah sejarah perjuangan saya di Timur Timur. Untuk wilayahnya di pendaratan pertama, karena saya dari Angkatan Laut kan, dari Marinir pendaratan di Kecamatan Laga namanya. Kecamatan Laga sekitar 15 km dari Bakau. Bakau itu nggak bisa didarati karena terjal pantainya. Kalau Laga itu landai, jadi bisa didarati. LST itu kapal landing ship tank yang muat tank pansam segala macam pasukan, itu bisa bicing dia. Jadi kalau tanknya pun turun bisa, kalau di Bakau nggak bisa. Jadi pendaratannya di situ. Kamilah di situ mendarat. Tanggalnya lupa saya. Ya sekitar bulan 10 itu tadi kalau nggak salah. Bulan 10, 75. Dari situ 3 hari saya di darat. Kemudian pada waktu itu saya dapat ditempatkan di sekolahan SD. 3 hari nggak ada, belum maju kita ini. Nah, belum maju kita. Masih ketinggian kosong-kosong ya, karena dari pantai. Mulai maju seminggu kemudian. Tapi 3 hari kemudian itu sekolah dihantam dari depan sana, dari gunung. Kita kan dari pantai, di gunung sana nembak sekolah itu. Wah ini mulai kan gitu. Iya mulai ini kayaknya. Seminggu mulai bergerak arah ke Bakau sana, tapi nggak sampai Bakau. Ada pertigaan namanya, di situ ketinggian 50. Nah di situ kami bertahan 3 hari. 3 hari bertahan di situ, maju lagi ke ketinggian 155, ketinggian pertama. Disitulah pertama kali anggota kami ada yang kena 1. Itu pun terlalu bandel. Itu kampung baru direbut, sore direbut itu, kita maju ke situ direbut. Jam-jam 5 dia naik kuda. Di sana kan banyak kuda itu. Jadi orang sana itu ternaknya banyak masing-masing. Ada kuda 50 ekor, sapi ada, kambing ada. Pokoknya ayam kayak sapi, ada yang babi lah, tergantung ya mereka masing-masing. Jadi masing-masing. Begitu kita rebut namanya Rajali. Naik kuda. Jam 5 sore. Saya bilang, lu jangan seperti itu. Ini baru direbut. Orang itu masih di situ semua. Betul. Bidik dia dari ketinggian 170. Kan kita ada di ketinggian 155 ya. Ketinggian 170 itu masih mereka semua. Bertahan mereka di sana. Dari ketinggian 170 itu bidik ke 155. Nah, Rajali lah kena. Pertama kali kena. Satu-satunya. Habis itu masuk lagi ke 170 tadi. 171 pun ketinggian, 1 meter aja selisihnya, tapi terhitung juga kan namanya ketinggian. Merebutlah kami ke 170. Yang sedihnya kita mau maju ke kampung berikutnya itu anak-anak kecil kan nangis. Rasain lu besok. Maju kami kan gitu. Sedih. Besok kami maju ke situ. Merebutlah kampung situ sampai
ketinggian 4.000 kalau nggak salah terakhir kali. Jadi kita naik, kita serba kalah terus orang dari pantai ya. Nah, kalah terus, orang itu mundur tapi ketinggiannya tetap menang. Nah, itu tetap menang. Terus berikutnya lagi berapa hari kemudian dari 171 merebut ke 350, wah itu paling tinggi itu. Ketinggian 350, itu yang 2 sekali korban kena, perbedaannya 1 ban peleton kena sama carakanya. Nah, 3 orang itu sudah. Baru berapa bulan itu. Saya 1,5 tahun di sana. Nah, tapi ya itu bertahap kan kita naiknya. Nanti pun setelah dulu janjinya setelah direbut 6 bulan kembali ke Surabaya. Tapi kenyataannya sampai tahun tengah nggak balik-balik, bosan kita. Nah, itu. Jadi seharusnya nggak boleh pasang lampu, nggak boleh pasang lilin, dan mulailah jenuh kita kan di hutan terus nggak nampak apa-apa, pasang lilin, main gaple. Nah itu mulai lengah kita. Itu. Nah, 3 hari mau turun lagi yang sedihnya, namanya Untung. Ya untung dia memang pas kepalanya sini, pas kepala. Jadi ya itu tadi. Kena selama ini pos ini diduduki kita, tapi siang aja, masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore, malam kita tinggalkan. Pagi subuh masuk ke pos itu. Nggak taunya mereka kan punya intelijen juga ya. Itu. Naruhnya jalan juga, naluri dia. Jadi malam masuk dia, datang kawan ini 1 regu, masuk ke situ leha-leha aja kayak biasa, dia nggak nyaman. Kawan saya yang namanya Untung paling depan, pas kepalanya, yang nomor 2 dari depan ini. Pas, jadi peluru yang di pinggang itu masuk ke dalam sana. Tapi salut saya, dia tabah, nggak minta tolong dia. Kalau minta tolong pasti game lagi kan, masih hidup, tembak lagi. Karena dia nggak minta tolong, selamat dia akhirnya. Sampai kami masuk ke situ, dia nggak mau ngomong, masih trauma dia kan, dia anggapnya musuh semua. Kalau dia ngomong pada waktu atau minta tolong pada waktu itu, dia pasti mati. Kan musuh masih ada di situ, dia langsung diem. Dia nggak nyangka mati. Udah pergi orang itu semua, kami pun masuk merebut mereka itu. Ya itulah nomor 1 dari depan itu Untung tadi, pas kepalanya. Nomor 2 Suroto namanya kalau nggak salah, pinggangnya ini. Ya peluru yang di pinggang itu masuk ini tapi nggak mati. Itu. Hidup sampai sekarang mungkin, kalau belum meninggal nggak tahu lagi sejarahnya masih ada apa enggak. 84 saya pindah ke Belawan soalnya, dulu masih ada. Habis itu yang nomor 3 kena tangannya aja. Habis itu dari nomor 3 ke belakang, nomor 1 nomor 2 ketinggalan, nomor 3 ke belakang, balik ke pos, ke induk pasukan tadi, lari semua. Baru induk pasukan ngirim pasukan lagi, ngirim pasukan, ngirim bantuan senjata semua dari belakang, senjata bantuan dari belakang. Kebetulan saya senjata bantuan. Nah itu, ngirim saya dari belakang, koordinat sekian, Pak semua kirim bantuan. Jadi saya kirim bantuan, peluru ke sana, ini kebetulan anak buah saya itu tadi bolak-balik mau ambil dia amunisi di bawah, bawa ke depan, ngirim senjata. Itulah sejarah perjuangannya. Ya, harapan saya, atau mungkin kalian juga generasi penerus, Indonesia bisa maju lah, yang jelas. Jangan sampai sekarang ini, walaupun saya sekarang menikmati, jangan sampai. Ya, lebih maju. Iya, itu aja. Harapan Indonesia lebih maju lagi dari sekarang. Soalnya ini perjuangan ini memang seperti itu, bertahap dia. Jadi harapannya ke depan ya Indonesia lebih maju, makmur. Usia bukanlah penghalang untuk membela negara ini. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita meneruskan perjuangan para pejuang yang membela negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi tugas kita untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia saat ini hingga nanti.